Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih dan alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Hikmah Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Selasa 28 Maret 2023. Tentunya kami dari studio juga mendoakan kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada senantiasa mendapatkan barokah dan juga nanti akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa Ramadan. Terima kasih kepada Qori yang sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca atau juga yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada sore hari ini di Hikmah Ramadan kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana semangat berbagi di bulan Ramadan. Dan untuk membahas tema ini saya tidak akan sendirian karena di studio sudah hadir yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Saim Marhadan. Assalamualaikum Ustadz. Beliau ini adalah Ketua MUI 3 periode di Kota Palembang yang sudah sangat senior ya. Jadi kita akan bincang-bincang tentang semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Ustadz, kita kalau bicara soal berbagi ini selalu semaraknya ketika bulan suci Ramadan. Tapi sebelum kita
membahas tentang bagaimana sebenarnya berbagi di bulan Ramadan, mungkin Ustadz bisa jelaskan yang berbagi yang bagaimana nih sebenarnya yang harus dilakukan oleh umat Islam atau juga di tetangga, antar saudara, baik yang jauh atau yang dekat. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur pada sore hari ini. Ya. Kita melaksanakan suatu ibadah kita. Ini termasuk berbagi juga ini. Ya, berbagi ilmu. Berbagi pengetahuan, ilmu. ya. Jadi yang namanya berbagi itu. Apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Dan itu sebetulnya merupakan ungkapan rasa syukur. Syukur itu kalau bahasa kita sehari-hari terima kasih. Namanya saja terima kasih. Kita terima, kita kasihkan pula. Itu namanya terima kasih. Iya, iya, iya. Jadi kalau cuma terima saja tidak dikasih, Belum tidak sampai mengasihkan, terima nah, namanya tidak terima kasih. Jadi kita dapat, kita berikan pula kepada orang, itu namanya berterima kasih. Selama ini yang pada umumnya baru menerima, berterima belum Mengasihi. mengasih. Nah, Ya. itu nama makna, menurut saya berbagi jadi kita dapat, kita bagikan kepada orang pula. Iya, iya. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita memberikan kepada orang lain. Jadi kalau orang ini misalnya butuh makan, kita beri makan. Kalau orang ini butuh sandang, kita kasih sandang. Kalau orang ini butuh misalnya untuk bangunan masjid, kita bantu. Nah itu namanya berbagi. Sesuai dengan kebutuhan yang membutuhkan dan sesuai juga dengan kemampuan kita yang memberikan. Jadi ketika orang itu memberi kepada kita dan kita mengucapkan terima kasih, Ya. sementara kita juga belum berbagi kasih kepada orang tuh belum sampai pada makna Terima kasih. berbagi itu ya. Ya, jadi kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah. Nah, kita terima, kita kasihkan pula pada. Dibagi lagi sama orang lain. Iya, iya, iya. Itu berterima kasih. Nah, artinya bahwa nikmat itu tidak hanya untuk kita saja. Jadi rezeki itu bukan hanya untuk kita saja, tapi bagaimana rezeki itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena setiap apa yang diberi dari Allah ke kita itu ada hak orang lain yang harus dibagi. Nah, Ustaz, ya? itu artinya bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya untuk kita saja, Yes. tapi ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ya, kemudian sekarang bulan suci Ramadan ini sangat semarak Ustadz. Ya. Bagaimana berbagi terutama ketika berbuka puasa ya. Atau sekarang juga ada tradisi beberapa tahun silam juga sampai sekarang itu ada sahur bareng, ada roadshow sahur gitu kan, ada sahur of the road gitu kan. Nah ini bagaimana sebenarnya memupuk semangat berbagi supaya ini bukan hanya di bulan suci Ramadan. Ini kan seperti insidental ya, begitu Ramadan semarak orang berbagi, tapi ketika tidak Ramadan menunggu ada peristiwa banjir, kemudian ada peristiwa kebakaran baru ada semangat berbagi. Gimana Ustaz? Sebetulnya Ramadan ini membina kita, mendidik kita. Jadi kalau misalnya di saat Ramadan kita suka berbagi, selesai Ramadan juga sama. Nah itu baru berhasil binaan Ramadan. Jadi di masyarakat kita sering contoh kecil saja. Di saat Ramadan dia suka baca Al-Quran. Habis Ramadan tidak baca Al-Quran lagi. Kalau ditanya kenapa? Ramadan habis. Iya, 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 iya. Di saat Ramadan suka berinfak, di saat Ramadan suka bersedekah. Habis Ramadan tidak bersedekah lagi, tidak berinfak lagi. Kenapa? Ramadan selesai. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Berarti gagal ya proses pendidikan Ramadan, bagaimana memberikan semangat berbagi itu Ustaz ya? Iya, jadi dulu kalau ada istilah penataran dulu kita ada ditatar dulu. Iya, tarbiyah di Ramadan itu. Tarbiyatul Ramadan. Jadi pendidikan di Ramadan itu perlu kita sosialisasikan setelah Ramadan. Jadi saya pernah dengar dulu ada satu organisasi yang suka ada istilah sedekah dalu. Sedekah dalu. Nah, Ya. nah itu kalau bisa di Ramadan itu seperti itu. Seperti yang pernah dikatakan tadi, sahur bareng. Ya, sahur bareng. Atau Sahur on the road. Gitu. Atau paling tidak misalnya ini orang tidak mampu ini. Ya. Pada saat sahur diantar dia. Kendor pintunya, Pak, Bapak, Ibu, Wah, luar nih biasa, kamu ya. belum Iya, sahur nih makan. Nah, saya kira akan lebih besar manfaatnya ya. Iya, iya. Nah, jadi nanti setelah Ramadan juga perlu seperti itu. Jadi di saat Ramadan inilah yang sedekah
dalu itu sangat dibutuhkan. Kalau di luar Ramadan saya kira tidak perlu dibutuhkan. Ini kalau Ramadan ini cuma berdalu tapi tidak sedekah. Gitu. Tapi kalau Ramadan ini sangat dibutuhkan sedekah dalu. Kenapa? Karena orang mau makan sahur. Jadi oleh karena itu makanya kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Makanya ada satu hadis Rasulullah dari Anas, dia tanya dengan Rasulullah, ayu sedekah afdal? Ya Rasulullah, kira-kira sedekah apa yang lebih afdal? Kata Rasulullah, sedekah di Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Namun saya katakan tadi tidak hanya sekedar di Ramadan. Perlu dilanjutkan setelah Ramadan. Jadi kalau Ramadan suka bersedekah, suka berinfak, akhir Ramadan terus kita lanjutkan. Karena itu namanya berbagi. Jadi tidak hanya kita sendiri yang menikmati, bagaimana orang bisa menikmati dari apa yang kita miliki. Ya, sepertinya di bulan Ramadan seperti menjadi ruang untuk menangguk untung yang berlipat ganda, Ustadz ya? Betul. Jadi kita ini pahala itu berlipat ganda. Ya. Allah berikan keistimewaan. Apakah nanti di luar Ramadan tidak berlipat ganda? Ya tentunya ini merupakan satu jalur kita untuk mendidik mental kita harus mampu berbuat seperti itu. Maka kita berpuasa ini sering saya sampaikan tempo hari, lebih kurang 13 jam kita tidak makan, tidak minum, merasakan lapar, haus dan sebagainya. Inilah nasib orang yang duafa. Pada saat kita berbuka, senangnya bukan main, kita berhadapan dengan makanan berbuka itu. Artinya orang yang duafa, kita kasih makan, betapa senang mereka. Artinya menyadarkan diri kita. Ya, menyadarkan diri kita, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang yang tidak punya itu. Baik, kita akan melanjutkan dialog tentang bagaimana sebenarnya dan apa saja yang akan disedekahkan atau dibagikan. Baik. Dan pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi setelah promo berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sepi kan itu. Ayo, kumpul lagi tunggal. Ayo. Situ baik kita. Semua. Semangat. Langkah lama dosen tadi nerangi ya. Itu kan ragu kamu. Jelasin maksudnya. Nerangi. Oke, lu dah. Woi, pas woi. Buko itu dua azan zuhur kan. Dah. Apa udah jalan? Dingin. Dah. Aduh. Kita buko. Mal covid deh. Ya puasa lagi. Nah, tidak ada. Lanjut lagi. Sudah full okta. Ya seriusan kau nak minum. Serius lah, sampai main. Astagfirullah dah. Kayak nino. Kayak nino. Yo, Allah dong tapi nengok itu. Allah itu maha pengampun. Ya Allah, astagfirullah. Fikri, Allah itu maha apa? Maha pengampun. Maha pengampun. Iya. Ini nak, Abah. Tahu tak? Maha pengebuk. Kamu bulan puasa, batal. Tidak boleh batal. Masuk. Ini kan masuk. Masuk kamar. Aku izin pamit, Pak. Kakek dulu tak? Tidak melok apa, Pak. Kau tidak batal? Tidak batal. Diome. Tengah hari macam ini, minum, batal. Langsung naik ke darah apanya dia nih. Naik ke haji tidak juga boleh pahala.
lengkap galau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi, Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada, ya? Ada. Ya. Saya jalan dulu ganti balik nih. Kakak. Terima kakak. Mati kecil pak. Duit besar dah apa, Pak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masih nak ngejo ke besok nak makan apa? Mana ini dinjuk ke galau? Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah, Kak. Kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih, Pak, ya. Sama-sama pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ada mobil ya, Kak? Emang itu. Terima kasih Anda masih bersama saya Imran Subradi dalam Hikmah Ramadan 1444 Hijriah. Dan masih bersama kami, bersama Ustadz Dr. Andes Haji Saim Marahadan. Masih dalam tema berbagi di bulan Ramadan. Ustadz, kita melanjutkan bagaimana berbagi di bulan Ramadan. Ada satu, saya tidak mengatakan tradisi ya, tapi kadang-kadang ada semacam kata-kata yang agak kurang enak didengar. Kenapa kita masih berbagi? Toh dalam keluarga kita masih kurang. Ini gimana Ustadz? Ya sebetulnya kalau bicara kurang, tidak ada yang cukup. Malah dalam Al-Quran itu, kalau kita ini dikasih Allah satu Jabal Uhud, mau minta 2, sudah 2 mau 3, dan seterusnya. Itulah manusia. Habisnya kehendak itu mati. Jadi kalau bicara mau cukup, tidak ada yang cukup. Tapi itulah dalam Al-Quran dikatakan allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi kita berbagi, menafkahkan rezeki kita itu. Allah katakan kalau kita memang dalam kondisi ado, cara ado. Nah, kalau kita kondisi yang sedang agak sulit, ya cara sulit. Artinya sesuaikan dengan kemampuan. Iya. Jadi kalau kita misalnya baru sudah gajian, ini mau gaji 7 juta misalnya, wadah enak cuma berinfak 1.000. Rasanya tidak etis ya. Nah artinya bahwa kalau bicara mau cukup, tidak ada cukup. Serba kurang semua. Dan berbagi tidak mesti harus menunggu, harus, ini kan biasanya orang gitu, nantilah kalau sudah ada rezeki banyak baru kita berbagi gitu. Nah nunggu rezeki banyak itu kapan? Agak relatif ya, banyak sedikit ya. Jadi sebetulnya tadi saya katakan, tidak mesti mau cukup. Yang jelas di saat kita dalam kondisi apapun kita berbagilah. Dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi sebenarnya tadi dalam kondisi lapang ya cara-cara kita sedang lapang. Sempit cara sempit. Seperti itu kan kondisi kita. Karena Allah juga kan memerintahkan hanya mimma ya, sebagian saja, tidak seluruhnya Ustaz. Tidak seluruhnya. Jadi wanfiku mimma razaqnakum. Jadi infaklah sebagian dari sebagian ya. Telah kuberikan padamu itu. Ya. Jadi di Ramadan ini adalah bagian dari upaya untuk memupuk semangat berbagi. Betul. Nah, hal-hal yang harus kita berikan yang paling momen tepat di saat Ramadan ini, misalnya kita mengadakan hidangan atau makan bersama di saat berbuka, atau paling tidak misalnya, tetangga kita saat sedang masak yang enak ya bagilah tetangga kita. Nah, paling tidak seperti itu. Atau bila perlu ngundang tetangga makan berbuka bersama di rumah kita. Itu harusnya seperti itu yang momen yang paling tepat. Ya. Dan juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, nanti Anda juga bisa berkomunikasi dengan Ustadz, bisa bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan di
nomor kontak 0711 311 454. Sekali lagi 0711 311 454. Silahkan langsung bisa kontak dengan Ustadz Saim Marhadan bertanya tentang Ramadan. Baik, sambil kita menantikan penelpon yang akan menelpon kita akan lanjutkan. Bentuk-bentuk dari berbagi ini Ustadz. Apa saja nih yang harus kita bagi? Ya misalnya seperti di masjid. Kan di masjid itu kan ada penunggu masjid yang buka bersama. Marbot ya. Marbot dan jamaah-jamaah. Nah, itu tidak salah kalau kita antar misalnya makanan untuk berbuka mereka. Ya sesuai dengan ya kemampuan kita lah. Air minum mereka. Nah, ini paling betapa senangnya mereka kalau dibantu seperti itu. Malah di masjid-masjid itu ada kadang-kadang dijadwalkan si A, si B, si C sampai 30 hari. Jadi sebenarnya kalau ada penjadwalan dari masing-masing kepala keluarga membuat apa kalau bahasa Palembangnya itu bukoan itu bagian dari untuk memelihara semangat berbagi. Semangat berbagi itu. Kemudian tadi yang kita singgung misalnya memberikan makan waktu sahur. Yes. Jadi ada saja yang barangkali waktu sahur mungkin tidak punya makanan. Iya. Barangkali kadang buntu. Kita bantu. Betapa senangnya mereka. Ini yang mentradisi ini buka bersama, bukan sahur bersama. Buka bersama. Padahal untuk berbagi kan lewat sahur juga bisa. Sahur bisa. Makanya saya bilang tadi kalau sebelum Ramadan kemarin kita dengar ada yang namanya sedekah dalu. Saya kira di bulan Ramadan lah kalau lebih manfaat sedekah dalu itu kalau pada kita memberikan makan sahur kepada mereka. Oke Ustadz, sekarang kita sudah bicara tentang bagaimana kita berbagi dan apa saja yang harus kita bagi, waktu kapan yang harus kita berbagi, dan Ramadan itu berlipat ganda, berlipat-lipat ya. Kalau dalam ayat Al-Quran kan di luar Ramadan 10 kali lipat. Ini kalau di bulan Ramadan sendiri berbagi bagaimana nih? Nah itu yang dikatakan Rasulullah itu sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi ganjaran pahalanya Allah berikan berlipat-lipat ganda. Jadi rugi betul kalau orang tidak mau bersedekah di luar di saat bulan Ramadan semacam ini. Kemudian ada lagi yang kita berikan, berbagi misalnya masalah ilmu. Jadi tausiah di masjid, ya, di musola, baik itu menjelang tarawih maupun sesudah subuh. Nah, itu berbagi ilmu namanya. Nah, yang paling penting lagi nanti menjelang Idul Fitri ada yang namanya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini merupakan momen yang paling tepat kita bagaimana mensejahterakan masyarakat. Makanya zakat fitrah itu dibagi habis oleh pelaksananya. Jadi amil-amil di masjid, petugas-petugas pengelola zakat itu jangan ada yang ditinggalkan. Bila perlu diinventarisir berapa mustahik yang berhak menerima zakat itu. Nanti berapa dapatnya dibagi harus sama rata. Nah itu merupakan salah satu upaya berbagi yang paling tepat. Ya. Itu biasa di akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan. Baik pemirsa di rumah silakan Anda kembali kita nantikan telepon Anda di 0711 311 454. Anda bisa langsung berkonsultasi atau bertanya dengan Ustadz Saim Marhadan tentang seputar Ramadan atau juga berkaitan dengan tema hari ini berbagi di bulan Ramadan. Sambil kita menantikan pemirsa, Ustadz, ada sebuah pertanyaan yang mungkin selama ini, kenapa orang itu, mohon maaf sekali lagi tidak sebagian, agak berat untuk berbagi? Itu apa sebenarnya? Nah itu karena belum menyadari betapa pentingnya kita berbagi. Jadi kalau dia sadar betapa pentingnya berbagi, andaikan dia. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Menjadi orang yang du'afa. Tidak ada orang yang memberikan bantuan kepada dirinya. Rasakan sedihnya ya. Sedihnya. Nah begitu juga. Artinya kalau ada orang seperti itu kita bantu. Baik Ustadz, seperti ada yang masuk kita. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo, mohon maaf dengan Bapak siapa? Ya, mohon maaf dengan Bapak siapa? Pak Amir dari Palembang. Ya, silakan Pak Amir ya. Silakan bertanya kepada Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin menanyakan sudah disebut masalah zakat fitrah gitu kan. Dalam rangka berbagi di bulan suci Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan
apakah orang yang zakat fitrah itu harus disebut atau ditulis satu-satu namanya? Umpamanya ada 4 orang itu semuanya harus ditulis namanya gitu kan di zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dalam pemberian zakat fitrah itu apakah boleh kita ganti dengan uang atau harus dengan makanan pokok? Umpamanya kalau kita di Indonesia ini kan makanan pokoknya beras. Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih berkaitan dengan berbagi ya, silakan Ustadz dijawab. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu harus disebutkan nama yang berzakat itu. Karena itu zakat nafs, Fitrah, nafs zakat ya, jiwa ya. Personal ya. Personal, jadi harus sebutkan si A bin si B misalnya sebutkan. Sehingga jelas ya. Itu pertama. Yang kedua, zakat fitrah itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan dalam artian bahwa mereka pada saat berhari raya itu merasa sejahtera. Sama-sama bisa menikmati ya. Sama-sama bisa menikmati. Nah jadi pengelolaannya harus jelas. Ya pertanyaan Bapak itu seperti itu. Jadi pengelolaannya harus jelas. Makanya sering saya katakan bahwa zakat fitrah itu harus diberikan sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat itu. Jadi jangan ditinggal-tinggalkan. Pokoknya habis dibagikan. Karena mereka sangat membutuhkan. Iya. Tadi yang disebut oleh Pak Amir tadi ada 4 orang itu harus bagian sama atau gimana tadi? Ya artinya seperti ini. Kalau memang harus dibagi sama rata itu kan lebih baik. Ya. Daripada nanti ini ada diberi sekian, ini diberi sekian, nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi makanya kalau misalnya jumlah mustahiknya ada 50, misalnya 50 orang. Sementara kita cuma dapat beras misalnya 1 kuintal 100 kilo, 100 bagi 50 artinya 2 kilo sih keuang. Iya. Seperti itu. Berarti dipukul rata Ustadz ya? Dipukul rata sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian tadi pertanyaan kedua tentang bahan pokok tadi gimana? Apakah dengan uang atau afdalnya apa nih? Ada ulama yang mengatakan tidak boleh itu diganti uang karena itu makanan pokok. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh saja karena mereka yang menerima zakat fitrah itu mungkin uji bahasa kita Palembang nak belanja. Nah, jadi berasnya sudah ada gitu kan. Kalau beras sudah ada, nah sekarang mereka nak beli lauknya. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Saya kira sepanjang niat untuk berzakat saya kira boleh-boleh saja lah. Iya. Baik pemirsa, kita nantikan Anda teleponnya di 0711 311 454. Bisa Anda langsung bertanya kepada Ustadz Saim Marhadan. Sambil kita menantikan, kita lanjutkan pertanyaan tadi. Ada semangat berbagi yang agak enggan. Tadi yang sudah diawali tadi. Merasa bahwa dia kok nggak mau berbagi nih gitu. Nah itu saya bilang tadi, karena dia tidak pernah merasakan posisi du'afa ya. Ya sebagai seorang posisi du'afa. Saya contohkan tadi, bagaimana kalau dia menjadi seorang du'afa. Orang yang tidak punya, orang miskin dan sebagainya. Lantas tidak dibantu orang. Barangkali juga sekitar Palembang berutuan juga dia. Kira-kira semacam itu kan. Nah begitulah artinya bahwa kalau dia punya, diberikan kepada orang. Betapa senangnya orang yang kita bantu itu. Ya, senang mereka. Nah tapi artinya kita lihat-lihat juga. Saya lihat kayak contoh di TV tadi. Rupanya yang minta sedekah punya mobil, yang beri sedekah tidak mobil. Iya. Nah itu jangan seperti itu. Jadi kalau dia punya tidak usah minta sedekah. Jadi sedekah itu jangan dijadikan mata pencarian. Baik. Maka saya pernah waktu acara kemarin saya sampaikan bahwa masyarakat itu kalau ingin sejahtera tidak hanya sekedar diberi untuk konsumtif, tapi bagaimana kita berikan dengan pola produktif. Baik, ditahan dulu Pak Ustadz. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi bersama Ustadz Saim Marhadan masih berbagi di bulan Ramadan, tetapi kita akan kembali sesaat lagi setelah promo berikut ini. Lengkap galau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada ya? Ada ya. Kita jalan dulu berarti balik ini. Kakak
Maaf Pak. Hati itu Cik, Pak. Duit besar dah apa, Pak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah Kak, anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ni dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah Kak, kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Cukuplah untuk beli bensin. Ada mobil ya Kak? Emang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama saya Imron Subriyadi dalam Hikmah Ramadan 1444 Hijriah. Dan mengingatkan pada pemirsa dimanapun Anda berada, jadwal beduk pada hari ini untuk kota Palembang akan jatuh pada pukul sekitar 18 lebih dari 12 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, beduk azan maghrib di kota Palembang dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita kembali kepada semangat berbagi di bulan Ramadan, Ustadz. Tadi sudah terputus tentang berbagi yang produktif, bisa dijelaskan? Ya. Jadi maksud saya seperti ini, misalnya kalau zakat fitrah, itu sudah pernah saya jelaskan. Zakat fitrah itu diberikan untuk kebutuhan konsumtif. Tapi kalau zakat mal, itu lebih dititik beratkan untuk kepentingan produktif. Jadi masyarakat itu tidak hanya sekedar dikasih makan, tidak hanya sekedar dikasih ikan. Bagaimana kita bisa memberi mereka kail? Artinya bahwa mereka tidak hanya sekedar konsumtif, tapi bagaimana kita kasih modal mereka untuk bisa berusaha, sehingga mereka tidak jadi pengemis misalnya, tidak menjadi peminta-minta lagi. Yang tadinya menjadi penerima zakat, tahun berikutnya bisa menjadi seorang muzaki. Muzaki, ya. Jadi itu tujuan itu tadi. Dengan ada yang kita berikan produktif ini, yang tadi mereka sebagai mustahik, penerima zakat, akhirnya berkembang, akhirnya kita harapkan mereka menjadi seorang muzaki, orang yang berzakat. Ya, baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita undang Anda masih di 0711 311 454. Silakan Anda bisa berinteraksi dengan Ustadz Saim Marhadan tentang berbagi di bulan Ramadan atau dengan tema yang berbeda. Kita kembali kepada berbagi. Masjid itu sebagai pusat kekuatan umat dan di situ berkumpulnya infak sodakoh. Bisakah kemudian ini diberdayakan sebagai upaya untuk membangkitkan semangat berbagi?
Ya sebetulnya bisa saja. Seperti kita contoh Masjid Joko Karian apa ya? Ya. Yang di Jogja. Itu 0 rupiah itu. Jadi masjid itu tidak ada uangnya lagi. Begitu ada bantuan, begitu ada sumbangan langsung diberikan. Ya. Apa sifatnya makanan atau bantuan apapun sifatnya. Sehingga masyarakat itu merasa lega. Jadi apa sedekah mereka itu, infak mereka itu langsung disalurkan, merasa disalurkan. Jadi pahalanya langsung mereka terima, kira-kira seperti itu bahasanya ya. Iya. Jadi mereka itu lega, oh memang betul uang kami sudah digunakan, oh harta kami yang kami infakkan sudah seperti itu. Pertama, yang kedua menarik jamaah juga untuk ke masjid. Subuh makan bersama, minum bersama aja dipakai. Kemudian saya lihat di TV itu Joko Karian itu membagikan semacam sembako itu. Nah ini bagus, tapi bagaimana upaya masjid mensejahterakan masyarakat sekitar masjid. Termasuk misalnya masjid juga memberikan satu modal produktif kepada umat ya. Bisa saja, artinya bahwa uang yang ratusan juta di masjid itu jangan disimpan di bank saja. Iya, sampai ratusan juta itu. Artinya bisa kita gunakan bagaimana masyarakat misalnya ingin, boleh Pak kami pakai uang masjid untuk modal kami, nanti kalau kami selesai kami kembalikan mungkin dengan angsuran sebagainya. Saya kira tidak masalah. Ya. Itu kan namanya masjid bisa mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai uang masjid kita sampai ratusan juta, sementara masyarakat di sekitar masjid ada yang makan saja susah barangkali. Nah saya kira kita gunakan boleh. Kita berikan pada mereka, bantukan. Artinya mungkin dia setor balik ke masjid misalnya. Tinggal bagaimana tata kelolaannya barangkali. Yang penting mereka punya semangat, punya keinginan untuk berusaha. Mungkinkah itu dilakukan di Palembang? Ya sebenarnya mungkin saja, tergantung dari bagaimana kemauan dari para pengurus masjid itu. Karena itu bagian dari semangat berbagi juga Ustaz. Bagian dari semangat berbagi juga itu. Sangat agak miris kalau misalnya ternyata uang di masjid itu ratusan juta tapi di kanan kirinya ada yang mati kelaparan. Iya justru malah zalim gitu kan. Misalnya. Saya kira tidak jadi masalah. Kita misalnya nih kita bantu 5 juta, berapa dia sanggup kembalikan kembali? Pak saya cuma sanggup misalnya 100.000 atau 10.000 misalnya, tidak masalah. Yang penting waktu bisa kembali kita bagikan lagi pada orang lain yang membutuhkan. Jadi apa pinjaman bergulir lah kalau pinjaman bergulir. Sehingga mereka terbantu. Tanpa harus prasyarat, oh itu orang yang rajin dengan tidak rajin masuk bukan masjid, masalah. Itu bukan masalah ya. Karena ini bicara soal sosial lah kan. Sosial. Coba akhirnya kan menarik mereka. Oh saya bisa punya usaha ini karena dibantu mereka dari masjid. Merasa memiliki masjid, bahwa ternyata masjid menjadi kekuatan umat juga. Salah satu upaya menarik mereka juga. Ya tidak pernah masuk masjid, sholat ke masjid. Walaupun kepentingannya ternyata meminjam uang gitu kan. Ada masalah. Yang penting lama-lama dia sadar. Nah semangat yang berbagi seperti ini yang mesti harus dipupuk oleh Ramadan. Terus, upayanya bagaimana. Sehingga masjid itu bukan hanya sekedar yang penting untuk sholat saja. Ibadah ritual. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar tersebut. Jadi memang aura masjid itu bukan hanya aura ritual ya, tetapi bukan juga saja. Aura sosial, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain. Termasuk juga pemberdayaan remaja masjid ya. Nah, sekarang remaja masjid digalakkan. Bagaimana mereka bisa berkiprah di masjid. Jangan mereka dimarahi. Iya. Karena tergantung dari pengurusnya juga kan. Bagaimana remaja masjid juga ikut berbagi. Selama ini juga sudah dipupuk bagaimana remaja masjid ikut membagi sahur, kemudian membagi takjil. Itu bagian upaya untuk memupuk remaja masjid ya. Iya. Nah sekarang bagaimana nih supaya terpelihara nih Ustadz. Kan ini kalau dalam Ramadan kan sebulan itu bisa terpelihara berbaginya. Nah. Supaya dia pasca Ramadan itu supaya dia terpelihara semangat berbaginya bagaimana Ustaz? Nah itu saya bilang tadi, bagaimana kita memaknai bahwa ibadah Ramadan itu tidak hanya sekedar di dalam Ramadan. Tapi bisa kita lakukan di luar Ramadan. Misalnya saja, yang tadi, oh di Ramadan kita suka baca Al-Quran, tadarus. Nah akhir Ramadan, selesai Ramadan kan seperti itu juga. Kalau di masa Ramadan suka berinfak, berzakat, dan sebagainya. Akhir Ramadan juga seperti itu. Jadi jangan sampai begitu Ramadan selesai pula. Saya bilang tadi, tanya orang kok tidak bersedekah lagi? Ah Ramadan selesai. Jadi soal tidak berhasil. Karena dia membayangkan berlipat ganda infak sedekah tadi Ustaz. Kalau di bulan Ramadan kan lipatan pahalanya kan berlipat-lipat gitu kan. Sementara kalau di luar Ramadan kan janji Allah tuh 10 kali lipat saja gitu.
Yang Ini sebenarnya penting- pola pikir yang bagaimana nih? Nah itu masih pola pikir dagang. Kita tidak berpola pikir dagang. Bahwa apa yang kita berikan itu satu harapan kita. Ingin mendapatkan mardotillah. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penting. Jadi bukan bicara masalah, oh sekian pahala-pahalanya. Itu kan cuma pemberian Allah kepada kita. Kalau Memberikan kita berbuat baik. motivasi gitu ya. Tapi yang penting harapan kita. Apapun kita perbuat, apapun kita lakukan. Satu harapan kita. Ingin mendapatkan mardotillah. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau sudah tertanam mardotillah. Jadi kita beribadah, berbuat, berbagi. Tidak hanya Tidak sekedar bicara di soal Ramadan matematika saja. ya. Iya, tidak usah bicara masalah matematika. Iya. Nah, itu. Termasuk juga Ramadan ini bagian dari proses pendidikan bagaimana berbagi kan. Nah, itu. Jangan-jangan malah bisa dikatakan proses pendidikan berbaginya di Ramadan gagal ketika nanti pasca Ramadan nggak mau berbagi lagi Ustaz. Nah itu, makanya saya bilang tadi, bagaimana dia memaknai, menghayati nilai-nilai ibadah yang dilakukannya setelah nanti, setelah Ramadan itu, pasca Ramadan. Jadi kalau misalnya, kalau di Ramadan tadi misalnya dia suka buka puasa berbagi. Apa salah di luar Ramadan kan berbagi pula. Iya. Nah, itu. Kan di luar Ramadan juga ada yang puasa Senin Kemis kan? Ada puasa Senin, Di kita beberapa berikan. rumah tahfiz, pesantren Rumah itu kan. tahfiz, Ya. tidak salah. Jadi ada kelihatan. Sama dengan orang haji misalnya. Ya. Sebelum haji misalnya sholatnya masih kurang. Asal haji kan lebih Kurang, baik. ya. Soalnya. Seperti itulah. Iya, Jadi ada pembinaan yang lebih autentik kelihatannya. Ya baik Ustadz ditahan dulu dan pemirsa kita akan menerima telepon Anda di 0711 311 454. Anda bisa berkonsultasi silakan. Ada yang masuk silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu dengan siapa saya bicara? Iya Pak Ustaz. Mohon maaf dengan Ibu. Ibu Nia. Ibu Nia di mana Bu Nia? OTW Pak Ustaz. Oke baik silakan Ibu Nia. Pak Ustaz. Ini mau menanyakan bahwa di Indonesia, di Palembang lah khususnya ya Pak Ustaz ya. Kita lihat banyak masjid-masjid yang kenapa masyarakat di masjid-masjid tersebut atau katakanlah Majelis Ulama Indonesia satu aturan bahwa diadakan puasa masjid yang besar kelas masjid. Putus-putus Bu suaranya Bu. Halo? Putus-putus coba diulang lagi sedikit atau terputus-putus tadi Bu. Oh iya baik. Pertanyaan saya, kenapa di Palembang ini tidak dibuat saja sebuah aturan, katakanlah dari Departemen Agama atau Majelis Ulama itu agar masjid-masjid raya itu mengadakan bukber, buka puasa bersama gitu, setiap hari. Gitu Pak Ustadz. Seperti kalau contohnya yang sudah sering jalan-jalan ke Madinah gitu, buka puasa bersama di sana. Seperti itu Ustaz, disediakan makanannya semuanya. Jadi dana yang ada di masjid itu memang langsung bisa dinikmati oleh rakyat sendiri, oleh masyarakat orang-orang Islam yang pada hari itu berpuasa gitu Ustaz. Iya, baik Ibu Nia. Cukup itu Mohon saja. tanggapannya Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira di masjid-masjid kita di Palembang ini menyediakan semua untuk berbuka ya. Ya, ini persoalannya mungkin ini Ibu Nia tuh kepingin ada regulasi. Oh. Ada semacam regulasi ini Pak Saim kan pernah jadi ketua MUI ini 3 periode gitu. Kenapa MUI tidak memberikan sebuah imbauan atau mungkin sebuah fatwa gitu? Ya sebetulnya walaupun kita tidak himbau sebetulnya dari masjid-masjid itu sudah melakukan seperti misalnya Masjid Agung. Masjid Agung itu tiap sore ratusan itu ya jamaah yang ikut berbuka bersama itu. Masjid-masjid Taqwa dan masjid-masjid raya dan sebagainya. Termasuk masjid-masjid kampung-kampung kan jadi kalau ada orang misalnya musafir yang datang tidak dihalangi silakan untuk berbuka bersama. Tapi mungkin mau diumumkan mungkin tidak mungkin ya. Tapi artinya bahwa setiap orang yang datang tuh pasti ikut berbuka bersama. Tapi kalau menurut Pak Ustadz, ada nggak perlu regulasi dari Kemenak seperti Ibu Nia bilang tadi? Ya sebetulnya bisa saja. Bentuknya himbauan kali ya? Sifatnya himbauan. Himbauan. Tapi saya kira walaupun tidak ada himbauan mereka sudah melaksanakan. Itu. Baik, ditahan dulu Ustadz, kita akan kembali. Baik, sepertinya ada yang masuk tapi ditahan dulu. Baik pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan kembali, ditahan dulu teleponnya, nanti kita akan kembali lagi setelah promo berikut ini.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Terima kasih Anda kembali bersama saya Imron Subradi dan Ustadz Haji Saim Marhadan masih dalam Hikmah Ramadan 1444 Hijriah. Dan pemirsa, kita undang kembali Anda di 0711 311 454. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ibu dengan siapa saya bicara? Waalaikumsalam Mas, saya Ya. Ibu Ruli di Pelaju. Baik, Ibu Ruli di Pelaju. Silakan Ibu Ruli. Ya, Silakan. makasih Mas ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Nia tadi masalah sedekah buka bersama di masjid kita di Indonesia ini, itu katakanlah ya Pak Ustadz ya, seperti di Palembang, di mana-mana kita seperti kata Pak Ustadz, setiap bulan puasa kita selalu masjid-masjid itu mengajak orang berbuka puasa. Ya. Nah, masjid dari berbuka puasa pada masyarakat sekitar atau yang datang dari mana ikut berbuka silakan. Nah, tapi mungkin maksud Ibu Nia itu mungkin ini ya, kalau saya menafsirkannya, kalau masjid-masjid kita ini kebanyakan ngajak berbuka puasa masih mengharapkan uluran tangan dari masyarakat sekitar untuk membantu memberikan ke masjid. Sementara masjid tidak sepenuhnya memberikan dana keluar untuk berbuka puasa kepada masyarakat. Nah, masih mengharapkan bantuan dari masyarakat. Tapi yang mungkin juga dananya itu kalau masih ada mungkin menggunakan perbaikan masjid. Nah, itu mungkin masjid tidak bisa mengeluarkan dana sepenuhnya. Mungkin. Nah, begitu juga mungkin masjid itu ada dananya, tapi seperti kata Bapak tadi disimpan. Sehingga dana itu tidak bisa bergerak karena mengandalkan bantuan dari masyarakat. Jadi bolehlah kita untuk ke depan bercontoh juga seperti kata Ibu Nia, kata Bapak tadi, supaya kita mengeluarkan dana itu untuk ya digunakan untuk sepenuhnya berbuka puasa. Baik, sudah kita tangkap pertanyaannya Ibu Ruli. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, menarik Ibu, ini. terima kasih. Itu menarik itu sekali. Jadi memang kita mestinya setiap masjid itu memang sudah mesti dianggarkan. Dianggarkan untuk berbuka puasa dengan berjamaah, dengan masyarakat. Ya walaupun nanti misalnya ada bantuan misalnya makanan, minuman dari jamaah. Itu relatif itu lah ya. relatif Iya, ya. iya. Tapi artinya bahwa memang ada dianggarkan oleh masjid, harusnya seperti itu. Sehingga program kerja masjid itu dananya sudah misal dianggarkan untuk Ramadan sekian. Untuk buka bersama dan sebagainya. Iya. Ya, paling tidak walaupun misalnya tidak setiap hari, paling tidak misalnya seminggu sekali. Jadi kita undang jamaah untuk buka bersama. Tapi apalah salahnya kalau memang bisa setiap sore ya itu. Saya setuju itu Bu, artinya bahwa nanti kita juga bisa mengajak dan menghimbau dan kita minta kepada Dewan Masjid ya. Ya kita kan punya DMI, Dewan Masjid. Saya kira inilah nanti bisa memotivasi masjid-masjid yang punya kewenangan untuk memotivasi masjid bagaimana setiap Ramadan itu ada buka bersama yang didanai oleh dana masjid, dikelola oleh BKM masjid itu sendiri. Terima kasih itu Bu, saya setuju itu. Jadi itu satu upaya untuk mengeluarkan anggaran masjid ya supaya dia untuk menganggarkan buka puasa gitu Ustaz ya. Iya. Ya baik, masih kita undang Anda di
Line telepon 0711311454 masih bersama Ustadz Saim Marhadan. Kita lanjut kembali bahwa kembali kepada tata kelola anggaran masjid, Ustadz. Ini contohnya sudah banyak. Ya. Bagaimana sebenarnya dinamika anggaran masjid itu bisa all out, itu bisa bahkan zero ya, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ada hal yang perlu dicontohkan oleh Ustadz tadi di awal, produktif. Ya. Ada modal yang dikeluarkan oleh masjid dari anggaran yang ada. Ya, ya artinya saya katakan tadi, bagaimana masjid bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Ya. Artinya bahwa masyarakat ini tidak punya kerja. Sehingga anaknya sekolah pun susah. Nah, seperti itu kan. Kita bisa kasih modal. Ya artinya bukannya dikasih, artinya kalau tetap memang dikendalikan gitu dikendalikan ya. Sehingga mereka ini punya semangat. Artinya kita pinjamin dengan mengembalikan lagi yang sifatnya tanpa bunga-bunga, tanpa bunga-bungaan sekarang ini. Jadi kalau dia pinjam 5 juta ya kembalinya 5 juta sih. Nah, agar mereka bisa berkembang, bisa berusaha. Anaknya pun bisa sekolah. Itu. Mungkin anaknya stop sekolah karena tidak punya modal untuk berusaha. Nah itu bisa kita bantu. Makanya ada masjid yang misalnya ada dua celengan bahasa Indonesia. Ada celengan untuk masjid, ada celengan untuk anak yatim. Nah ini anak yatim ini kan kita bisa bantu melalui pengelolaan di BKM tadi, ke masjid tadi kan. Nah, sehingga mereka kalau anak sekolah misalnya nak beli tas, nak beli buku, bisa dibantu dari dana itu. Sehingga masyarakat itu terbantu dengan kesejahteraan yang dikelola oleh masjid. Jadi fungsi masjid itu bukan hanya fungsi ritual tetapi juga fungsi sosial. Ya, fungsi sosial. Bagaimana saya kata tadi, mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Itu yang sangat utama itu. Dan itu bisa dikatakan bagian dari memelihara semangat berbagi di bulan Ramadan. Nah, sebagian itu jadi semangat Ramadan yang bisa kita aplikasikan setelah Ramadan. Pasca Ramadan, ya. Nah, kemudian ini bicara tentang semangat berbagi. Ini kan memang ada satu kendala kadang-kadang bulan ini saya bisa berbagi, bulan besok tidak berbagi. Ini bagaimana nih, Ustaz? Wah ini karena keperluan banyak, akhirnya saya tidak bisa berbagi gitu. Ya, makanya saya bilang tadi, kita berbagi itu tidak perlu banyak. Yang penting kita punya sudah niat untuk membagikan rezeki yang Allah berikan pada kita. Artinya bilang tadi, tidak ada saya 10.000, ada 5.000 ya 5.000. Nah cuma ada tinggal 2.000, sebeli rokok 2.000 itulah. Artinya berbagi di situ bukan bicara tentang nominal ya, tetapi kontinuitas rutin dia berbagi. Jadi kalau ada misalnya peminta-peminta yang memang minta betul ya, jadi bukan minta komersil, bukan. Ada minta-minta karena komersil ya, yang ada centengnya macam-macam itu berbahaya itu. Jadi memang butuh, kita kasih. Dia ada uang banyak, ada 2.000, ya jadilah. Yang penting nawa itu kita niat kita untuk berbagi pada mereka tadi. Atau mungkin Ustaz juga bisa memberikan sebuah pernyataan, tanggapan, akan lebih bagus orang itu, ini hanya asumsi Ustaz, berbagi itu rutin, walaupun sedikit tapi rutin, ketimbang misalnya berbagi sekali 10 juta kemudian 2 tahun tidak gitu. Ya, saya setuju kalau misalnya sudah memberikan sekali, ya, nih 10 juta. Tapi untuk modal produktif aku ya, bukan konsumtif ya. Bukan konsumtif. Jadi saya misalnya ada orang yang punya uang 10 juta. Nih kau 2 juta. Untuk modal kau berusaha untuk produktif. Saya setuju tidak masalah. Jadi kita lihat perkembangannya. Kalau memang dia kurang kita tambah lagi. Tidak masalah. Tapi kalau memang tidak ada, Pak, saya cuma bisa membantu mereka untuk makan. Ya sudah kita kasih untuk makan. Yang penting tadi nawa itu kita ikhlas untuk berbagi dengan niat untuk mensejahterakan mereka walaupun tidak sepenuhnya mereka sejahtera. Tapi membantu untuk makan ini jadi konsumtif dan itu berulang lagi tahun belakang. Nah itu. Ya, tahun depan seperti itu lagi. Gitu kan? Tapi kalau dia produktif, kita upayakan mereka harus bisa berusaha. Pertanyaannya Ustadz sekarang, kita harus bermula dari mana untuk menjadikan masjid sebagai ruang berbagi, terutama dengan membangun produktivitas masyarakat yang tadinya penerima zakat menjadi pembayar zakat. Nah itu artinya bahwa bagaimana pengelola masjid itu jeli dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dan ada punya nawa itu ingin membangun, mensejahterakan masyarakat. Jadi jangan kita pura-pura
Kalau ditanya, oh kami duit masjid kami tidak kati. Nah, itu berbahaya. Orang kadang-kadang memilih bagaimana membangun menara ini Ustaz daripada untuk berbagi kanan kiri kan. Iya. Sebetulnya bukan kita tidak setuju, saya setuju-setuju ya kalau memang uangnya ada ya. Tapi artinya bagaimana kita tadi daripada orang yang terlunta-luntang, mereka yang tidak punya makan. Kalau kita kasih makan saja mereka selesai, nah sekarang baru kita produktivitas. Berikan mereka yuk berusaha di modal. Saya kira mereka akan lebih senang. Ini jadi tugas-tugas pengurus masjid juga harus melakukan riset, melakukan observasi mana yang butuh, mana yang harus dibantu gitu. Jadi jangan cuma melihat internal masjidnya saja. Jadi eksternal di masjid harus kita perhatikan juga bagaimana masyarakatnya. Bagaimana kehidupan masyarakat sekitar kita. Jadi menara fungsinya bukan hanya untuk meletakkan pengeras suara tapi juga memantau ya kebutuhan masyarakat ini. Kira-kira ada yang nganggur apa enggak gitu kan. Oh Pak, saya mau buka konter Pak. Berapa? 5 juta nih. Itu. Jadi dengan sendiri mereka sadar, oh aku bisa buka konter dibantu orang masjid. Malu saya kena ke masjid. Kira-kira paling tidak dia merasa rasa malu kalau tidak ke masjid. Walaupun barangkali sementara dia sholat ke masjid mungkin karena dibantu. Tapi lama-lama kelamaan dia nilai pahalanya kan berubah dia kan. Baik Ustadz, kalau seandainya ini saya umpamakan, saya sebagai pengurus masjid nih. Untuk mengaplikasikan atau mewujudkan apa yang dikatakan Ustadz tadi. Saya harus memulai dari mana nih? Bagaimana caranya? Nah itu artinya bahwa hasil riset kita, hasil survei kita bicarakan dengan pengurus. Bahwa fungsi masjid ini bukan hanya sekedar untuk sholat, bukan hanya sekedar untuk kita ibadah ritual saja. Tapi bagaimana kita beribadah masjid ini dengan fungsi bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar. Dana kita ada sekian di masjid ini. Bagaimana kalau kita bantu kepada mereka dengan anggaran sekian. Nanti mereka bisa kembalikan sekian sehingga mereka bisa terbantu untuk berusaha. Bisa nggak kalau misalnya itu dibuat satu, bukan regulasi ya saya bilang ya, tapi sebuah imbauan dari Majelis Ulama Indonesia atau mungkin dari Kemenak, mungkin nggak kalau imbauan seperti itu? Saya kira bisa-bisa saja, terutama misalnya tadi ada kita kepunyaan namanya Dewan Masjid ya. Saya kira Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan. Iya. Saya kira Dewan Masjid lah nanti yang bisa mengembangkan ini, mengajak seluruh pengurus-pengurus masjid, katakan bahwa masjid ini bukan hanya sekedar untuk ibadah-ibadah ritual, tapi bagaimana pengelolaannya kita bisa mensejahterakan masyarakat. Itu lebih berkompeten lagi itu Dewan Masjid. Itulah guna Dewan Masjid itu. Tapi menurut Ustadz, apakah kesadaran dari masing-masing pengurus masjid itu memahami nggak bahwa fungsi masjid itu ada fungsi ritual, fungsi sosial? Itu agak terlalu normatif juga kalau misalnya. Iya. Artinya mereka kadang-kadang bisa berpikir, duit kita habis deh. Sebenarnya Joko Karyan itu kadang-kadang nol kas mereka tuh. Mereka lebih banyak kepentingan sehingga dana yang disalurkan masyarakat itu bisa dikasih habis. Tapi mereka tidak pernah merasa kekurangan uang. Walaupun itu zero tapi bermanfaat ya. Bermanfaat. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin closing statement nih. Sebagai kesimpulan. Jadi saya terus menghimbau kepada seluruh umat Islam, khususnya di kota Palembang ini. Jadi kita bisa merasakan kehidupan sosial bermasyarakat itu. Jadi kita bisa merasakan bagaimana nasib kehidupan orang. Di saat Ramadan lah kita banyak berbagi. Dan dengan harapan tidak hanya sekedar di saat Ramadan. Tapi bagaimana nanti selesai Ramadan, ini terus kita aplikasikan. Bagaimana mensejahterakan masyarakat, tidak hanya kita yang sejahtera tapi masyarakat juga bisa sejahtera. Yang pertama, yang kedua, harta kita bermanfaat bukan untuk kita saja, tapi bagaimana kita bisa harta ini bermanfaat untuk orang lain sehingga orang bisa merasakan dari uluran tangan kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagian kita berikan kepada mereka pula. Kemudian untuk masjid yang untuk masjid tadi saya kira perlu bagaimana memikirkan bukan tadi saya katakan untuk ibadah-ibadah ritual saja, tapi bagaimana kita menciptakan ibadah sosial kepada masyarakat, bagaimana upaya masjid bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar masjid tersebut. Saya kira itu kesimpulan kita sore hari ini. Baik, terima kasih Ustadz Saim yang sudah memberikan pencerahan bagi kita dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah akan segera akhiri Hikmah Ramadan pada edisi Selasa 28 Maret 2023. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Amir, Bu Nia dan juga Bu Ruli yang sudah berpartisipasi dalam Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Dan sebagai penutup, saya mengutip dari kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
berbagilah sedikit karena tidak berbagi itu lebih sedikit nilainya. Terima kasih Ustadz Saim yang Sama-sama. sudah berbagi, dan saya Imron Supriyadi bersama Ustadz Saim Marhadan mengucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.